Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Murid-murid, pembelajaran kita masih daring dalam jaringan atau online ya. Dikarenakan situasi saat ini masih pandemi. Karena itu, kita semua harus wajib mengikuti protokol kesehatan yaitu 4M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kalian pun harus menjaga kesehatan dan melakukan hidup sehat dengan makanan-makanan bergizi, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Semoga apa yang kita lakukan dapat memutus rantai dari penularan COVID-19 dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Ya murid-murid, di pembelajaran online, Ibu akan memberikan video yang berisikan penjelasan materi dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi, kalian harus menyaksikan atau menyimak video ini dari awal hingga akhir video. Dan, jika ada yang ingin kalian tanyakan, jangan sungkan untuk bertanya melalui nomor WA Ibu secara japri. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita awali dengan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Semangat belajar dari rumah. Ya anak-anak, materi IPS hari ini adalah permintaan. Namun sebelum masuk ke pembelajaran materi permintaan, di sini Ibu akan mengulas atau mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu materi di minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ya, materi minggu lalu kita mempelajari yaitu materi kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dalam kegiatan ekonomi ada 3 kegiatan. Kegiatan apa aja? Ada kegiatan produksi, yaitu menghasilkan sebuah barang atau jasa. Dalam kegiatan produksi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Lalu ada kegiatan distribusi, yaitu yang menyalurkan barang atau jasa ke konsumen. Nah, pelaku dari distribusi disebut sebagai distributor. Lalu ada konsumsi, yaitu yang memanfaatkan atau menghabiskan hasil dari barang atau jasa yang diolah oleh produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi yaitu disebut konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran materi permintaan. Ya anak-anak, di materi permintaan, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian permintaan, menyajikan hukum permintaan, dan menyajikan tabel kurva permintaan. Sebelum masuk ke materi permintaan itu sendiri, di sini Ibu akan bercerita ya atau memberikan ilustrasi mengenai permintaan. Ya, kalian amati di sini ada sebuah gambar di mana ada pembeli dan ada penjual. Di sini ada penjual sayuran dan buah-buahan. Lalu ada pembeli, di mana si pembeli ini menanyakan harga per kilonya buah mangga. Ternyata si penjual menjual mangganya per kilonya yaitu 10.000. Dan pembeli ini merasa harganya cukup mahal sehingga ia berniat untuk tidak membelinya. Ya. Karena si pembeli merasa harga tersebut mahal dan si penjual pun merasa si pembeli ini tidak ingin membelinya atau merasa keberatan dengan harga tersebut, sehingga penjual buah tersebut menurunkan harganya menjadi 8.000 per kilo. Nah, sehingga pembeli ini merasa harganya murah nih dibandingkan yang tadi, sehingga ia mau
ya, dia langsung mau beli 2 kilo. Karena tadi harga 8.000, si pembeli mau membeli langsung 2 kilo. Nah, si pedagang pun memberikan penawaran lagi ya, yaitu dengan menurunkan harganya jadi 7.000, tapi jika si pembeli mau beli 3 kilo mangga. Nah, pembeli ini pun langsung merasa tertarik karena harganya lebih murah ketika ia beli mangganya lebih banyak kilonya. Kalau gitu, kata pembelinya, dia mau mengambil 4 kilo mangga sekaligus. Dan ketika si penjual ini ingin pulang, ternyata dia melihat mangganya tersisa 5 kilo. Dan penjual tersebut menawarkan kembali ke pembeli, apakah ia mau memborong semua mangganya dan akan diberikan harga dengan 5.000 per kilo. Nah, si pembeli pun merasa tertarik dengan tawaran dari si penjual. Pembeli pun berpikir kalau ia memborong semua mangga tersebut, ia pun dapat menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan. Sehingga si pembeli pun mau mengambil semua dagangan si penjual tersebut. Ya anak-anak, itulah ilustrasi mengenai kegiatan permintaan. Dari ilustrasi di situ, apa yang telah kalian tangkap mengenai dari kegiatan permintaan? Atau ada yang sudah tahu apa sih kegiatan permintaan itu? Nah, sekarang kita akan simak pengertian dari permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang diminta pada waktu dalam berbagai tingkat harga, dengan anggapan bahwa faktor-faktor lain atau selain harga itu sendiri tidak berubah. Perlu kamu ketahui, saat melakukan permintaan, seseorang akan mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah harga barang yang akan dibeli, daya beli yang dimiliki, serta waktu dan tempat transaksi. Dalam pertimbangan-pertimbangan melakukan kegiatan permintaan, adanya faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang, yaitu harga barang atau jasa merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi apakah ia akan banyak terjual atau tidak. Bila harganya murah atau rendah, maka tingkat permintaan akan barang atau jasa tersebut akan tinggi atau laku terjual. Sebaliknya, tingkat permintaannya akan turun bila harga barang atau jasa tersebut mahal atau tinggi. Selanjutnya, pendapatan masyarakat. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan barang dan jasa, karena pendapatan merupakan gambaran daya beli masyarakat. Ketiga, selera masyarakat. Selera masyarakat yang berhubungan erat dengan mode berpengaruh besar terhadap permintaan barang dan jasa. Jika selera masyarakat terhadap sesuatu barang atau jasa lebih tinggi, maka jumlah permintaan atas barang atau jasa tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika selera masyarakat terhadap suatu barang berkurang, jumlah permintaan atas barang tersebut pun akan menurun. Keempat, yaitu kualitas barang. Secara umum, setiap orang menginginkan barang atau jasa yang akan dibelinya memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, kualitas sangat mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang dan jasa. Jika kualitas suatu barang atau jasa tinggi, maka permintaan masyarakat untuk memiliki barang tersebut tinggi. Sebaliknya, jika tingkat permintaan konsumen cenderung menurun, jika kualitas barang tersebut rendah. Ya, jadi permintaan akan tinggi jika kualitas barangnya bagus, dan kualitasnya rendah, maka permintaan pun akan rendah. Selanjutnya, harga barang lain. Tinggi rendahnya jumlah permintaan akan dipengaruhi pula oleh harga barang lain yang berhubungan dengannya, yaitu barang pengganti dan barang pelengkap. Lalu ada jumlah penduduk.
Setiap peningkat jumlah penduduk dalam suatu wilayah memiliki arti pula kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah itu pun mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan ini cenderung akan mendorong meningkatnya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok. Yang terakhir yaitu prediksi masa mendatang. Prediksi masa mendatang yang memperkirakan keadaan ekonomi apakah lebih maju atau terpuruk merupakan faktor lainnya yang turut mempengaruhi tingkat harga yang akan berlaku. Oleh karena itu, prediksi masa mendatang memungkinkan permintaan bertambah naik atau malah turun. Jika diperkirakan tingkat harga di masa akan datang naik, maka konsumen cenderung meningkatkan permintaan suatu barang atau jasa karena takut harganya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika perkiraan di masa yang akan datang keadaan ekonomi akan semakin maju dan tingkat harga-harga pun mengalami penurunan, maka permintaan konsumen atas barang dan jasa cenderung berkurang karena mereka menunggu harganya semakin murah. Dalam kegiatan permintaan, ada hukum permintaan yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang atau jasa akan semakin sedikit jumlah permintaan terhadap barang atau jasa. Dan sebaliknya, semakin rendah harganya akan semakin banyak jumlah permintaan atas jasa ataupun barang tersebut. Ya anak-anak, contohnya tadi di ilustrasi tadi, di mana pedagang dan pembeli buah mangga. Si pedagang menawarkan harga yang murah jika si pembeli mau membeli mangganya dengan jumlah yang banyak. Ya. Seperti gini, ketika kalian membeli sebuah barang, ya, kalian membeli baju misalkan 1 lusin, harganya akan lebih murah ketimbang membeli hanya 1 potong pakaian. Nah, itulah harganya murah namun jumlahnya banyak. Terus sebaliknya, jumlahnya sedikit, harganya pun mahal, ya. Pasti kalian pernah kan mengalami hal seperti itu ketika kalian membeli satu barang ternyata harganya 10.000, tapi ketika kalian memberi barang 3, ya, kalian bisa mendapatkan 15.000. Nah, itu termasuk hukum permintaan. Ya anak-anak, selanjutnya kurva permintaan. Ya anak-anak, coba kalian amati, di sini ada tabel harga permintaan terhadap buah mangga. Di tabel ini ada harga per kilo, ya, dan jumlah mangga yang diminta. Di mana 10.000, ya, jumlahnya 4 kilo. 15.000 untuk 3 kilo mangga. 20.000 untuk 2 kilo mangga. Nah, kalau dilihat dari tabel harga di sini, kira-kira kalian akan membeli berapa jumlah mangganya? Atau berapa kilo yang akan kalian beli? Pasti yang 4 kilo karena harganya lebih murah, yaitu 10.000. Nah, bagaimana dalam membuat kurvanya? Nah, kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan, yaitu kurva permintaan terhadap buah mangga. Di mana di sini ada garis tegak atau garis vertikal, yaitu garis P yang menunjukkan harga per kilo buah mangga tersebut. Lalu ada garis vertikal horizontal, yaitu garis Q atau garis miring, ya. Garis Q ini adalah menunjukkan jumlah barang. 0 yaitu ada 10.000. 10.000 tadi menunjukkan untuk 4 kilo mangga. Lalu ada 15.000 menunjukkan untuk 3 kilo mangga, 20.000 menunjukkan 2 kilo mangga. Nah, lalu kita tarik atau kita beri garis, ya, ada D sama D. Nah, garis DD ini adalah garis permintaan. Dan selanjutnya yaitu macam-macam permintaan, di mana macam-macam permintaan dibagi menjadi 2. Ada permintaan berdasarkan daya beli yang dibagi lagi menjadi 3. Ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Contohnya, Mas Hadi, seorang buruh bangunan,
pendapatannya tidak tentu. Ia akan memperoleh pendapatan apabila ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Ia memiliki keinginan untuk membeli sepeda motor. Permintaan Mas Hadi terhadap sepeda motor ternyata tidak didukung kemampuan keuangan yang dimilikinya. Karena itu, keinginan tersebut hanya berupa angan-angan saja. Selanjutnya ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan. Contohnya, Pak Dadang seorang guru SMP. Istrinya bekerja sebagai guru SD. Pendapatan berdua setiap bulan sebesar 3 juta. Pak Dadang sudah memiliki uang untuk membeli seperangkat komputer yang Pentium terbaru, tetapi belum mempunyai keinginan untuk membeli pada saat itu. Selanjutnya, dalam permintaan berdasarkan daya beli, yang terakhir permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimilikinya. Contohnya, Bu Nita seorang karyawati sebuah bank. Pendapatannya setiap bulan mencapai 4.500.000. Bu Nita mempunyai keinginan untuk membeli mobil seharga 40 juta. Bu Nita memiliki saldo tabungan di bank sebesar 50 juta. Permintaan Bu Nita terhadap mobil menunjukkan permintaan yang didukung kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Yang kedua, di macam-macam permintaan, yaitu ada permintaan berdasarkan jumlah konsumen, di mana dibagi lagi menjadi dua, yaitu permintaan individual, yaitu permintaan terhadap sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh individu konsumen. Contohnya, permintaan buku tulis yang dilakukan oleh Rita. Yang kedua, yaitu permintaan pasar, yaitu permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Contohnya, Bu Sri, pemilik toko pakaian, melakukan permintaan sebanyak 100 setel pakaian seragam sekolah kepada salah satu grosir pakaian. Kemudian, Pak Yoyo, sesama pemilik toko pakaian, melakukan permintaan sebanyak 150 setel pakaian seragam sekolah. Jumlah permintaan pakaian seragam sekolah oleh Bu Sri dan Bu Yoyo sebanyak 250 pakaian merupakan permintaan pasar. Ya, jadi permintaan pasar dilakukan dengan cara menjumlahkan barang yang dibeli oleh setiap individunya. Ya anak-anak, itulah pemaparan materi permintaan di pembelajaran IPS di hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Jika ada yang kurang kalian pahami dan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa hubungi Ibu melalui WA secara japri. Dan di minggu selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas penawaran, ya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.